di luar pemerintahan dan di dalam, kan oposisi juga bisa sama-sama membantu pemerintahan begitu Pak sebenarnya. Mau jawaban yang jujur? Sejujurnya saya berkontemplasi itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya satu hal yang saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintah, saya pikir itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan Nasdem. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit, dan keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas, yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan pada saudara, antara kami berdua ini bukan berkenal baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun bersama? Setelah kami memasuki usia yang sama, di hari-hari senja kami, satu hal tolong beri kesempatan, kepercayaan kami berdua, kami kepingin bangsa ini maju. Itulah jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada teman-teman dan juga masyarakat pada umumnya. Yang pertama, PKB sangat berterima kasih, bangga dan merasa terhormat Pak Prabowo hadir berdiskusi sekaligus memberi kesempatan kepada PKB mengucapkan selamat secara langsung. Kalau kemarin kita mengucapkan selamat melalui media, melalui YouTube, hari ini alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif, ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu, maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi PKB juga menyampaikan kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih 8 agenda perubahan PKB, di mana 8 agenda PKB diserahkan kepada 08, kira-kira begitu, untuk menjadi bahan perjuangan sekaligus agenda secara khusus bagi pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, terima kasih saya diberi kesempatan sekarang ini. Saudara-saudara sekalian, saya mendapat kehormatan siang hari ini diundang di DPP Partai Kebangkitan Bangsa, berjumpa dan berdialog dengan pucuk pimpinan PKB, khusus pada hari ini, di mana tadi pagi di KPU secara resmi saya menerima
ketetapan KPU sebagai hasil dari proses konstitusional kita, proses pemilihan umum, di mana saya menerima ketetapan sebagai presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029 bersama wakil presiden terpilih Saudara Gibran Rakabuming Raka. Saya pada kesempatan itu mengucapkan terima kasih ke semua pihak, dan terutama saya sangat menghargai, sangat menghormati, sangat terkesan dengan kehadiran Saudara Anies Baswedan dan Saudara Muhaimin Iskandar sebagai paslon 01 hadir di situ bersama-sama menerima keputusan KPU. Di situ saya katakan dan saya tegaskan kembali di hadapan saudara-saudara kita dari PKB bahwa pemilu sudah selesai. Kontestasi yang sudah kita laksanakan adalah bagian dari demokrasi, kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah sistem negara, sistem bernegara yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia, oleh pendiri-pendiri bangsa, dan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia menghendaki sistem bernegara berdemokrasi, berkerakyatan, berdasarkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan wujud dari kedaulatan rakyat itu adalah di pemilihan umum. Tahap itu sudah selesai. Kontestasi kemarin cukup tajam, dan kontestasi demokrasi harus tajam, dan kita melaksanakan itu. Kita hadir di debat, ya kan? Debatnya kadang-kadang panas, ya kan? Tapi itu menurut saya bagus, baik. Rakyat kita ingin melihat pemimpin-pemimpin mereka, calon-calon pemimpin mereka adu argumen, adu gagasan, dan itu sudah kita laksanakan. Kemarin PKB berada di paslon yang bersaing sama kubu saya. Persaingannya menegangkan juga. Tapi ya itulah, saya tidak tahu ilmunya Musimin apa gitu. Walaupun persaingannya ketat, tapi kita tetap senyum. Nah inilah menurut saya yang diharapkan rakyat. Ini yang dituntut rakyat. Pemimpin-pemimpinnya harus adu gagasan, harus bersaing dengan keras. Tapi di ujungnya sudah pertandingan selesai, dan saya anggap sudah selesai, dan memang sudah selesai. Sekarang kita harus melihat ke depan, bekerja untuk rakyat. Sekarang tahapnya kerjasama untuk rakyat, dan saya sangat besar hati, saya sangat terima kasih saya diundang ke sini, dan saya menerima tadi pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Ya. Kita ingin bekerja sama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat kita. Negara kita mempunyai potensi yang luar biasa. Ini masalah adalah masalah manajemen, masalah perbaikan, masalah melengkapi yang kurang lengkap, memperbaiki yang belum baik, kerjasama yang erat. Kita insya Allah akan mencapai cita-cita kita, menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan,
membawa kemakmuran, kesejahteraan kepada rakyat kita, menghilangkan korupsi dari badan kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat melaksanakan tugas masing-masing. Kita menyongsong hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Boleh, Pak.